Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan senantiasa ada menyertai setiap kita dan Dia setia. Puji nama Tuhan, mari bersama-sama sebelum kita memulai ibadah kita, mau bersatu hati, kita mau memuji dan menyembah Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk semua yang ada dalam hidup kami Tuhan hingga hari ini. Kalau kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan umur yang panjang, untuk kami boleh memuji, meninggikan namamu dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur atasnya Bapa. Biar kiranya pada hari ini Tuhan, kami membuka hati kami membawa pujian kami membawa semua yang kami miliki untuk kami persembahkan di hadapan-Mu. Biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur sepanjang ibadah kami, hanya nama Yesus yang ditinggikan. Di dalam nama Yesus Kristus dimanapun kami berada, Engkau ada dan Kau hadir. Haleluya. Amin. Mari buka hatimu dan sembahlah Tuhan. Haleluya. I worship you Lord Jesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan aku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yes God. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Dia mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan aku tersungkur menyembahmu. Yang
Sembah Kau Tuhan. Haleluya. Setia Tuhan, haleluya, haleluya. Kasih Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan, nyata bagi setiap kehidupan kami, dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Kami mau datang menyembah Engkau Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapa kami datang, kami menyembahmu. Dengan imanmu katakan, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, kami nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, kami nyanyi haleluya. Amin Tuhan, amin Yesus. Kami mau datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang,
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
kasih kepada setiap kami diberikan hikmat, kekuatan, supaya setiap kami boleh tahu prioritas dan fokus kami, yaitu mencari Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Dan selebihnya Engkau sendiri yang akan menuntun kami, memberikan kepada kami masa depan, harapan, bahkan Engkau memelihara, melindungi, memberkati kami, memakai kami, mencukupkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau memberikan hati kami, Tuhan, supaya hati kami tetap mengasihi Tuhan, bukan kepada dunia. Supaya kami tetap berpegang kepada janji Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, memberkati setiap saudara kami dimanapun mereka berada. Mereka yang kesakitan, dalam penderitaan, masalah, persoalan, tantangan, dianiaya, tertekan, kiranya Tuhan memberi kekuatan, memberikan hikmat, pertolongan dan jalan keluar. Kepada mereka yang dalam pergumulan, kegagalan, persoalan, putus asa, kehilangan harapan, Tuhan memberikan semangat, harapan yang baru. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya tubuh mereka disembuhkan, dosa mereka diampuni Tuhan. Karena kami tahu setiap orang datang kepadamu, meminta dengan sungguh-sungguh, menggapai dengan imannya, maka dia akan menerima. Sebagaimana juga perempuan 12 tahun pendarahan, dengan sungguh dan menggapai dengan imannya, maka kesembuhan terjadi pada hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Ada nubuatan dari Tuhan yang akan kita lihat, yang merupakan menjadi visi misi gereja, di mana saya harus melayani dan menggembalakannya. Sudah 14 tahun lebih, pada saat dihitung sampai sekarang tahun 2021, sudah 15 tahun saudara. Sejak tahun 2006 itu kita buka gereja pertama di Singapura. Tuhan memberikan kepada saya 2 tahun sebelum saya buka gereja, yaitu tahun 2004, bulan 8 ketika saya ada di Melbourne, Australia. Tuhan memberikan sebuah nama, yaitu Blessing in the Spirit. Itulah nama gereja. Bukan berkat jasmani, tapi berkat rohani. Sebagaimana terdapat dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 3. Dikatakan Tuhan akan memberikan berkat rohani. Puji Tuhan saudara. Karena sesuatu yang rohani pasti akan menghasilkan yang jasmani. Karena firman Tuhan berkata, carilah kerajaan surga dan kebenarannya terlebih dahulu, maka semua ditambahkan kepadamu. Kita harus tahu prioritas apa yang harus kita kerjakan. Sehingga saudara, prioritasnya mana? Apakah kita mengejar dunia, kekayaan, jabatan, keberhasilan, ketenaran, atau kita mengejar Tuhan? Atau kita mengejar mamon, atau mengejar Tuhan? Prioritas apa? Yaitu kita harus mengejar, mengutamakan prioritasnya kebenaran dan kerajaan surga. Maka semua ditambahkan hikmat-hikmat rohani, damai, sejahtera, sukacita, kasih. Bahkan bukan hanya itu, kerukunan. Dari kerukunan kesatuan timbullah yang dikatakan, maka berkat mengejar orang percaya. Bukan orang percaya mengejar berkat. Karena prioritas kita adalah hidup damai, rukun, bersatu, sesuai firman Allah, merenungkan Taurat siang dan malam. Dan disitulah kita melihat, akhirnya Tuhan mengizinkan, memberikan, mencurahkan, baik berkat rohani maupun jasmani. Ada orang yang mengejar berkat jasmani di gereja. Dia memakai nama Tuhan. Apa yang terjadi saudara yang kasih Tuhan? Maka Tuhannya dia adalah Mammon. Tetapi lain, jangan sampai salah. Prioritas hati kita harus murni, suci, kudus, tulus, ikhlas. Harus diisi oleh firman Allah. Mataku tertuju kepada Tuhan. Maka saudara melihat, musuh-musuh itu akan dikalahkan. Bahkan musuh itu meninggalkan perbekalannya. Sehingga di zaman Raja-Raja Yehuda, mereka kemudian melihat musuh yang berkelimpangan. Karena matanya tertuju kepada Tuhan. Walaupun tidak ada kekuatan. Ternyata di tengah kesulitannya,
Tuhan mengirim berkat melalui persoalan masalah. Oleh karena itu, masalah jangan dia lihat sebagai masalah, tapi masalah harus dilihat sebagai peluang, sebagai promosi, sebagai introspeksi diri untuk memperbaiki diri kita. Kita lihat dulu kitab Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Nubuatan Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Puji Tuhan bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada anak-anak muda, taruna-taruna muda, bahkan juga untuk orang-orang tua, hamba laki-laki dan hamba perempuan. Jadi semua dari kalangan muda, taruna muda, hamba laki maupun perempuan, sampai kepada orang tua, Tuhan akan mencurahkan rohnya. Orang tua akan mendapatkan mimpi, visi. Anak muda akan punya roh yang luar biasa. Seperti Yosua punya roh luar biasa untuk mengalahkan musuhnya. Kekuatannya yang luar biasa untuk meruntuhkan tembok-tembok Yeriko, untuk memberhentikan matahari ketika dalam peperangan. Tetapi kalau kita melihat orang tua, Musa memberkati Yosua sehingga ada kemenangannya. Visi itu, saudara, dan juga ada misinya. Kalau kita melihat orang tua mendapatkan visi, anak muda melakukan misinya. Generasi yang sudah senior mendapatkan visi. Generasi muda itu, saudara, dia yang punya misinya. Jangan sampai kita keluar dari visi itu. Oleh sebab itu, pertama, anak-anak muda dengan roh luar biasa. Anak-anak muda dengan roh yang luar biasa. Kita lihat dulu dalam kitab Daniel pasal 5 ayat 11 sampai dengan 12. Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayat Tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar. Ayat Tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kastim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa, yaitu Daniel. Mempunyai roh yang luar biasa. Dan pengetahuan dan akal budi. Jadi Daniel punya roh yang luar biasa. Punya pengetahuan, punya akal budi. Sehingga dapat menerangkan mimpi. Menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Dan menguraikan kekusutan. Yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil. Dan ia akan memberitahukan maknanya. Kalau kita melihat ada seorang raja. Anak daripada Raja Nebukadnezar. Sedang berpesta pora. Dia memakai cawan suci dari bait Allah yang telah dirampasnya. Untuk minum mabuk-mabukan. Kemudian ada sebuah tangan. Punggung tangan. Jadi punggung tangan seperti ini. Kemudian di atas dinding menoleskan kata-kata. Mene tekel ufarsin. Semua orang takut melihat punggung tangan. Gak ada orang yang cuma punggung tangan yang besar. Menulis di dinding itu. Raja takut gemetar. Orang bingung. Akhirnya dipanggillah Daniel yang punya roh luar biasa. Punya pengetahuan akal budi. Yang bisa menerangkan hal yang tersembunyi. Bahkan mimpi itu juga. Dan apa kemudian Daniel sampaikan di dalam Daniel pasal 5 ini. Saudara akan membaca dalam kitab Daniel 5, 17 sampai 30. Nggak usah dibaca semuanya. Saya mau terangkan saja. Akhirnya Daniel dipanggil. Maka Daniel berkata, Tuanku Raja, ayahmu dahulu meninggikan diri, menyombongkan diri. Kemudian Tuhan merendahkannya. Yaitu ketika dia ditaruh di halaman seperti kerbau makan rumput selama bertahun-tahun.
Akhirnya baru dipulihkan akal budinya. Baru Nebukadnezar mengakui Tuhan. Kenapa Tuanku sekarang anak daripada Raja Nebukadnezar ini tidak meniru dari Tuanku Raja Nebukadnezar yang merendahkan diri, tetapi mengapa menyombongkan diri? Sehingga Tuanku akan mengalami hukuman. Maka raja itu ingin memberi hadiah dan berkata, tahan dulu hadiah itu. Dia mau terangkan semuanya. Setelah dia terangkan semuanya, dia berkata, mene tekel ulfarsin, artinya ditimbang-timbang. Ternyata kedapatan ringan. Oleh sebab itu kerajaan Tuhanku pada malam ini akan diserahkan kepada orang lain. Selesai saudara. Malam hari itu orang-orang dari media masuk di selokan waktu mereka berpesta pora. Tiba-tiba keluar di dalam istana. Sehingga terjadilah saudara perebutan dan mereka tidak siap. Sehingga kalah. Dan apa yang Tuhan katakan terjadi. Saudara dikasih Tuhan. Sebagaimana Yoel yang katakan. Bahwa pada hari-hari terakhir kedatangan Tuhan. Anak-anak muda. Taruna-taruna muda. Hamba laki-laki dan perempuan. Akan dipakai Tuhan dengan roh yang luar biasa. Tuhan akan mencurahkan rohnya. Mereka dapat penglihatan. Orang-orang Tuhan punya visi. Sehingga hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kita di akhir zaman ini, kedatangan Tuhan sudah dekat sekali. Yang saya dapat, yang saya tangkap, yang sudah diteguhkan berulang-ulang. Bahwa tidak lama lagi, Tuhan akan datang, akan ada pengangkatan. Kita harus mau tidak mau, harus siapkan mulai sekarang. Berapa lama tidak ada yang tahu. Mungkin 20 tahun, mungkin sebelum, mungkin sesudahnya. Kita tidak tahu. Namun yang pasti berjaga-jaga dan berwaspadalah. Namun apa yang Tuhan berikan kepada saya, saudara, yaitu sebuah visi. Setelah saya membuka gereja yang Tuhan berikan nama Blessing in the Spirit, saya mendapatkan sebuah visi, yaitu saya ada di mimbar. Ada begitu banyak orang beribadah. Tapi tiba-tiba saya lihat ada ratusan, bahkan sudah boleh dikatakan ribuan. Sangat luas dan sangat banyak sekali. Tangan-tangan terangkat. Saya heran. Karena saya kalau di kota jarang altar call. Kalau di desa memang altar call karena orang susah. Orang mungkin kurang ya dalam hal ekonomi. Tidak bisa ke rumah sakit. Tidak ada dokter. Tapi lain di kota. Membutuhkan akal budi dan hikmat. Sehingga kita tidak perlu lagi sakit menderita. Saat itu saya heran kenapa mereka maju. Saya tidak ada altar call. Tapi mereka mengangkat tangan. Tapi Tuhan berkata jelas sekali. Menyebut nama saya untuk memberkati anak-anak itu, muda itu. Dan saya memberkati tentu juga ada yang berumur. Tapi saya melihat mayoritas anak muda. Saya waktu memberkati. Dan Tuhan berkata, berkati mereka, doakan mereka. Karena mereka akan menjadi hamba-hambaku, mereka akan kupakai. Untuk apa? Menjadi hamba-hamba Tuhan. Di akhir zaman dengan roh yang luar biasa ini. Saudara, untuk membangkitkan kembali gereja. Saya mengangkat tangan, saudara. Dan itulah yang akan terjadi. Seperti mana kata Yoel juga. Oleh karena itu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara kita. Mari bawa anak kita, anak-anak muda, orang tua, harus juga bisa membimbing, membawanya ke ajaran Tuhan yang baik. Membawanya bukan ke tempat hura-hura, tetapi ke rumah Tuhan untuk belajar seperti Daniel. Supaya punya pengetahuan, supaya punya akal budi. Bisa mendapatkan, menyingkapkan hal-hal tersembunyi. Mendapatkan rema, punya visi. Dan Tuhan berkata kepada saya, inilah mereka akan kupakai menjadi hamba-hambaku yang luar biasa. Di gereja ini. Untuk seluruh ya tempat bahkan seluruh dunia. Ya saya ikutin saja. Saudara, saya pokoknya ikutin visi aja. Saya mengalir mengikuti visi. Saya berbuat yang terbaik, melatihnya dari 1 anak muda, 10 anak muda, 30 anak muda, 50 anak muda.
Sekarang dari 59 gereja, sudah ada 600 anak muda. Dengan pemimpinnya 100 anak muda. Apa yang Tuhan bicarakan, apa yang Tuhan janjikan, saya ikutin. Saya hanya mempersiapkan saja, yaitu kerbat yang baru. Tuhan akan mencurahkan anggur yang baru. Hati-hati dari anak muda, dilembutkan. Supaya mereka haus dan lapar akan firman Allah. Sehingga mereka bukan mencari kesenangan dunia, hura-hura, sesuatu yang menyukakan jiwanya. Tetapi sesuatu yang harus membuat rohnya menyala-nyala, bukan jiwanya. Memang awalnya mereka nggak suka dengan ajaran firman Allah. Namun ketika mereka mulai belajar, timbullah minat itu muncul. Untuk memulai tidak mudah, tapi itu akan terjadi. Kedua, kita lihat pemulihan keluarga. Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan 6. Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada hati anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Di sini dikatakan bahwa pada hari akhir Tuhan akan mengutus Nabi Elia. Anggap aja roh Elia akan turun. Untuk apa? Memulihkan hati anak-anak kepada bapak. Hati bapak kepada anak. Supaya jangan Tuhan memukul bumi dan memusnahkannya. Artinya ada pemulihan keluarga. Di sini kita juga bukan bicara itu saja. Namun juga ada regenerasi. Bapak merangkul anak. Anak kembali kepada bapaknya. Bapak punya visi, anak punya misinya. Gereja senior, yang senior punya visi mendirikan gereja pelayanan. Anak muda meneruskan misinya. Saudara, dari sini kita melihat pemulihan. Artinya anak-anak muda harus belajar firman Allah. Supaya jangan berjemaat saja. Namun mereka juga bisa merangkul, melayani, bisa menjadi pelayan Tuhan, bisa mendatangi anak-anak muda yang lain, supaya bisa menghormati orang tuanya, supaya bisa dipulihkan hubungan dengan orang tuanya, dan orang tua yang dilayani juga diberikan hati melihat anak-anak muda yang melayani ini. Dia melihat, punya hati untuk apa? Mengasihi anak-anaknya lagi, supaya anak-anaknya dipakai Tuhan. Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan memang itu tidak mudah. Karena kalau kita melihat setiap pergantian atau rolling power, selalu kalau kita lihat ada rising star. Setiap pergantian dari power yang hebat, kerajaan dari kerajaan pindah kerajaan lain, selalu yang menang ini adalah rising star. The rising star, yaitu saudara, inilah sekarang rising star. Rolling power bukan berarti kita dikalahkan, tapi kita memberi kesempatan itu. Kita bekerja sama, bukan kita mundur pensiun, tapi kita kerja sama. Apa yang kita kerjakan tetap kita kerjakan. Tidak mengurangi. Namun perhatian kita juga memberi kesempatan anak muda. Ini yang benar. Jangan sampai berpikir regenerasi bahwa orang tua digeser, pindah tempat. Anak muda seperti ini. Foto waktu. Yang senior-senior masih khotbah melayani, anak muda diajak misi, dikasih kesempatan saksi, dilatih, pelan-pelan dikasih kesempatan saksi, khotbah pelan-pelan, foto waktu. Saudara dikasih Tuhan, jangan berpikir sempit. Sempit, oh kalau regenerasi buang itu orang tua. Atau kita berpikir, wah regenerasi, wah berarti aku kenapa ya, aku bakal hilang. Pikiran sempit, Tuhan kalau pakai seseorang, lihat Daniel, 3 generasi raja dia dipakai. Nebukadnezar anaknya, bahkan juga Darius, sampai dia dimasukkan gua singa di usia yang sudah cukup usur, karena sudah 3 generasi kerajaan. Namun dia tetap ditolong Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Kita lihat Hakim-Hakim pasal 2, Hakim-Hakim pasal 3. Kita lihat setiap kali kalau kita ada generasi muda atau regenerasi, selalu Tuhan izinkan ada hal tertentu supaya kita ini saudara dilatih
Nah, orang-orang senior harus bisa melatih anak muda. Kita lihat dulu Hakim-Hakim pasal 3. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 1 sampai dengan 5. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan untuk mencobai orang Israel itu dengan perantara mereka. Yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Sampai di sini dulu. Artinya, kenapa di Kanaan Yosua mengizinkan 5 raja yang belum dikalahkan? Tuhan berkata cukup. Untuk apa? Supaya generasi selanjutnya dilatih oleh Tuhan. Karena belum mengenal peperangan, dilatih. Jadi inilah pelatihan. Jadi kalau kita melihat anak-anak muda dilatih, supaya apa? Supaya ada pemulihan. Roh Elia akan dicurahkan luar biasa di akhir zaman. Supaya ada pemulihan hati anak-anak dan orang tua. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu bahagia, berbahagia, dan panjang umurmu. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu, hormatilah orang tuamu. Taatilah dia. Ini satu perintah. Taati orang tua, hormati orang tuamu. Ini satu perintah. Supaya kamu berbahagia dan berhasil. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan Yesus Kristus. Melalui didikan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Back to Jesus teaching. Punya karakter Kristus. Yesus disebut anak Allah, dia taat kepada Bapaknya. Yesus disebut anak Allah, dia menghormati Bapaknya. Kita juga sama. Dan ajarannya saudara kita harus ikutin. Itu anak-anak muda dan orang tua juga. Jangan bangkitkan amarah anak muda. Beri kesempatan, kita dorong, kita latih. Karena apa saudara? Kita akan berlalu. Tetapi gereja tetap terus. Kita tidak bisa meninggalkan gereja tanpa harus ada yang meneruskan dengan lebih hebat lagi. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita tentu akan memikirkan bahwa gereja ini, walaupun tidak ada kita, mungkin kita akan berlalu. Tapi gereja tetap terus karena janji Tuhan bahwa gereja itu kekal selamanya. Sampai akhir zaman dan kehidupan kekal itu. Bukan hanya itu, saya melihat juga poin ketiga. Bendahara Tuhan. Menjadi bendahara-bendahara Tuhan. Saya melihat juga saudara. Yaitu setelah penglihatan anak-anak muda. Muncul juga ratusan bahkan ribuan orang di mimbar. Saya heran, ada apa ini? Saya belum ada altar call, mereka kok maju. Lebih banyak anak muda juga ada yang ada umur. Maka Tuhan berkata, berkatilah mereka. Karena aku akan memberkati mereka. Saya angkat tangan saudara. Kemudian saya lihat kemuliaan Tuhan turun seperti sinar keemasan itu. Kekuningan memenuhi cahaya kemuliaan Allah itu. Luar biasa sekali. Dan mulut saya tiba-tiba berkata, wah mereka diberkati. Ada yang menjadi orang besar. Bahkan mungkin, bahkan juga saya katakan, ada yang konglomerat, saudara.
Saya tidak mengajar jemaat untuk mengejar kekayaan. Saya tidak mengajar supaya kita mengejar menjadi orang kaya. Tetapi di visi, saya mengajar tentang blessing in the spirit, berkat rohani. Cari kerajaan surga kebenaran lebih dahulu. Hiduplah rukun, hidup persatuan. Maka Tuhan akan memerintahkan berkatnya. Kita tidak boleh mengejar berkat. Tapi kalau kita mengikuti Tuhan, berkat akan mengejar kita. Saudara, ingat itu. Nah, yang terjadi seperti itu, maka saya melihat dan Tuhan berkata, mereka akan menjadi bendara-bendara gereja. Untuk apa? Untuk anak-anak muda ini dalam pelayanannya. Yang dipakai Tuhan. Supaya mereka bisa menyampaikan firman dimanapun mereka berada. Disitulah apa yang Tuhan beri bukan untuk diri kita saja. Tetapi juga untuk kemuliaan Tuhan. Kita menjadi bendara Tuhan. Bendara-bendara yang baik. Mazmur 126. Kita baca terlebih dahulu. Nyanyian siara ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Kalau sudah dipulihkan. Seperti orang mimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Itulah anak-anak muda dikirim semuanya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Yaitu anak-anak muda ini. Tuhan telah melakukan perkara kepada kita. Mari kita bersuka cita, kata orang-orang yang kita layani di kemudian hari. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Tanah Negeb itu tanah gersang. Tanah Negeb itu padang gurun. Tetapi muncul kesuburan. Sebagaimana nubuatan Yesaya 47. Akan muncul kesuburan. Akan muncul banyak hal yang luar biasa. Dan hari ini saudara melihat. Kalau kita lihat di Negeb itu. Di padang gurun di Israel. Sekarang tumbuh banyak tumbuh-tumbuhan. Sekarang banyak tumbuh pohon-pohon. Penghasil yang luar biasa. Inilah akhir zaman. Yang Tuhan katakan terjadi. Tidak masuk akal tapi terjadi. Demikian juga apa yang Tuhan janjikan terjadi. Kita tidak memintanya. Kita fokus cari Tuhan. Akhirnya Tuhan mencurahkan rohnya. Dan Tuhan menjadikan bendara-bendara Tuhan. Untuk memberkati pelayanan ini. Terus. Ayatnya. Mazmur 126 tadi. Dikatakan bahwa dipulihkan seperti orang mimpi. Dan saudara, kalau kita melihat banyak kerap kali anak-anak Tuhan ke gereja lupa menghormati orang tua. Gereja melayani tapi lupa menghormati orang tua. Padahal Ulangan pasal 5 ayat 6 dikatakan, hormatilah orang tuamu, ayah ibumu, maka panjang umurmu dan kamu akan berhasil. Tapi kalau tadi kita melihat firman Efesus itu, saudara, kita melihatnya. Taatilah orang tuamu. Hormatilah orang tuamu. Ini perintah. Maka kamu akan berbahagia dan berhasil. Luar biasa. Jadi anak muda, mau tidak mau, termasuk orang tua, belajar untuk masuk di dalam pemulihan ini. Rencana Tuhan yang indah ini. Jangan lagi saudara berselisih, anak muda hormati orang tua mengasihi anak muda. Haleluya. Kita lihat Mazmur 126 ayat selanjutnya. Ayat 5, 6. Orang-orang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang berjalan maju dengan menangis. Sambil menabur benih, yaitu firman Allah, melayani berkorban. Pasti pulang dengan sorak-sorai. Sambil membawa berkas-berkasnya. Jiwa-jiwa. Dan upah dari Tuhan. Yang kita tidak, saudara, tuntut. Namun percayalah. Kita tidak usah mengejar upah. Tapi tetap Tuhan akan memberkati kita. Kita tidak boleh mengejar berkat. Karena Tuhan itu sumber berkat. Yang harus kita kejar adalah Tuhan sumber berkat itu sendiri.
Matius 6:33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Luar biasa. Luar biasa. Makanya kalau kita lihat menabur dengan air mata, kita akan menuai. Kita akan pulang. Kita akan sukacita membawa berkas-berkasnya. Tuhan akan memulihkan kita menjadi bendara-bendara Tuhan. Luar biasa saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan apa? Kita harus mengutamakan, memprioritaskan, mencari kerajaan surga dan kebenaran lebih dahulu. Kita harus memprioritaskan, mencari Yesus sebagai sumber berkat. Bukan mengejar berkat. Bukan hanya itu. Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Berbagailah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, orang duniawi, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jangan kumpul orang-orang yang pesta porah, yang dosa suka nipu, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, meremehkan visi, meremehkan ajaran Tuhan. Apa? Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Baca firman Allah, ajaran Yesus dipraktekkan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ajaran Yesus direnungkan semuanya. Ia seperti pohon, kata seperti berarti kita tidak di tempat itu, tapi seperti yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Firman ini mengatakan, ia seperti pohon yang ditanam tepi aliran air. Anggaplah kita, hidup kita di tempat gersang, tapi seperti di tepi aliran sungai. Sama dikatakan seperti di daerah Nejeb, padang pasir, akan muncul air-air itu. Itu janji Allah. Jadi percayalah, Tuhan yang menentukan. Kita tidak perlu mengejarnya. Kita berusaha, tapi Tuhan yang menentukannya. Ada satu orang, saudara, punya mimpi berkata begini. Dia melihat saya naik lift, dia ikut. Sampai di tempat tinggi, tidak tahu lantai berapa puluhan. Saya keluar, dia mungkin dicegat orang. Tapi tidak tahu akhirnya dia ikut. Dan dia lihat di situ ada begitu banyak orang. Termasuk juga banyak anak-anak muda juga. Campuran. Kemudian saya ngomong sama beberapa pendeta. Saya sebut nama pendeta tuh, hey, kamu lihat anak si A, si B, si C ini berhasil diberkati Tuhan. Kamu lihat anak si A, si B ini luar biasa berkatnya. Sampai dia juga mengatakan, saudara, waktu saya ngomong itu, kamu lihat si A, si B, ini jadi konglomerat. Itu pengakuan. Saya tidak mengiming-imingi saudara soal ini. Tapi ini visi. Kami tidak pernah minta itu. Namun itulah, kalau kita mencari Tuhan, Tuhan akan mencukupkan kita semuanya. Kita nggak perlu khawatir hidup kita. Kita nggak perlu minta-minta, saudara. Kita nggak perlu di gereja motivasi mengejar kekayaan. Itu salah. Mengejar Tuhan. Bahkan kemudian ada seorang hamba Tuhan melihat satu gedung, semuanya berwarna satu warna. Dan dia banyak orang di tempat itu, luar biasa banyaknya. Dan kemudian dia dapat hikmat. Melalui gedung satu warna itu menunjukkan, saudara, yaitu ada screen background. Kalau kita masuk rekaman ada warna tertentu yang jadi background supaya bisa keluar dia gambar atau pemandangan apa yang kita mau. Dan itulah teman saya berkata bahwa sejak gereja ini ya live streaming atau masuk di YouTube dan sosial media, maka Tuhan akan kumpulkan, kirim orang-orang banyak, baik anak muda maupun yang berumur, supaya pemulihan terjadi, supaya mereka dipakai Tuhan, supaya mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Itu yang kita dapat. Itulah yang dikatakan nubuatan Tuhan. Sebuah visi didapat oleh senior,
misi dilakukan oleh junior dan bersama-sama juga. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan visi Tuhan, tuntunan Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi bendahara-bendahara Tuhan yang baik. Kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang baik, yang memprioritaskan mengejar Tuhan, bukan karunia-karunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka, supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani, dipenuhi orang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Engkau memberkati mereka yang aktif melayani, yang berjemaat, supaya apa yang mereka kerjakan berkenan kepada Tuhan. Memberkati segala pekerjaan, rumah tangga, kesehatan mereka, iman rohani mereka, sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang sudah mati untuk dosa-dosa kita, dan bangkit pada hari ketiga, dan Dia naik surga, menyediakan rumah bagi kita, dan Dia akan datang menjemput kita, akan menghakimi seluruh umat manusia, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.